Kalau sekarang depo 20.000, 25.000. Jangan 20.000, 10.000 sekarang. Udah 10.000. 10.000. TNI, Polri ini oknum-oknum yang terlibat. Ini luar biasa. 97.000 aparat keamanan terlibat sebagai backing. Iya. Ya kan? Kasat mata yang orang lihat kebanyakan begitu tuh Bang. Kita nggak menutup mata itu hal yang terjadi. Ada pembagian. Ada pembagian ini apa namanya kayak gaji tiap bulan. Kalau perlu itu pembuktian terbalik. Oke. Follow the money. Udah tahu kok siapa yang terima sampai kemana itu alirannya ada. Saya jelas itu udah sepakat pasti. tuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sobat Pemuda, hari ini kita kedatangan abang kita, Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan ini adalah tokoh muda, aktif juga di berbagai organisasi, pernah juga di KNPI ya Bang? Nah, beliau kini sedang fokus untuk membahas di berbagai media, membahas tentang maraknya judi online. Ya. Kita tahu, kita paham bahwa judi online ini adalah sekarang ini menjadi penyakit masyarakat yang memasuki semua sendi-sendi masyarakat. Ya. Baik dari pemerintah, saya yakin juga orang-orang di pemerintahan juga pasti iseng-iseng ada yang main juga. TNI Polri jelas, Kapolri, Panglima TNI juga sudah menyatakan bahwa ada anggota oknum, kalau kita bilang ya Bang, oknumnya juga yang terlibat permainan judi online. Nah, di masyarakat juga kita tahu korbannya banyak sekali. Dari ibu-ibu sampai anak kecil, SD pun sudah mengerti dan paham cara itu depo, cara apalagi namanya WD, nah, itu sudah paham. Nah ini penyakit yang yang harus diberantas memang dari hulu sampai ke hilir. Ya. Nah kita akan mengulik lebih dalam, mempertajam obrolan kita dengan Bang Andi Azwan. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, menjadi pelajaran yang bisa kita petik untuk masyarakat. Karena di podcast Rumah Pemuda Riano Panjaitan ini Bang, ini kita juga peduli dengan isu-isu kemasyarakatan, bukan hanya isu tentang sosial politik, namun sosial budaya juga tetap kita selalu kulik terus. Ya. Baik, di hadapan saya sudah ada Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan, saya minta Bang, pandangan Abang kita kupas lebih tajam Bang. Ya. Kita kulikin semua siapa yang terlibat, siapa yang main. Karena judi online ini berita terakhir saya baca di beberapa media, ini omsetnya gila Bang sudah ini. 900 triliun. 900 triliun. Ya. 1 tahun. Iya, 1 tahun 900 triliun. Artinya itu sudah hampir 3/4 kalau tidak salah dari APBN kita. Betul sekali. Ini yang bahaya nih Bang. Ya, betul. Ini gila ini. Kalau ini duit 900 triliun dikumpulin, tapi kalau bangun masjid, rumah ibadah susah betul. Luar biasa. Iya, luar kan? biasa manfaatnya. Nah, oke Bang, saya pengen tahu pandangan Abang seperti apa nih? Terima kasih, wah brother kita, terima kasih kepada teman-teman ya sudah mengizinkan saya untuk bisa mengisi sebagai narasumber di Rumah Pemuda ini. Luar biasa sekali. Salut buat Pak Ketua Umum, Pak Riano Panjaitan dan teman-teman yang sangat progresif ya untuk memikirkan bangsa ini kita ke depan, karena
di tangan pemuda inilah nanti Indonesia Emas itu berestafet ya, diambil alih oleh teman-teman semua. Baik, untuk judi online ini sebetulnya kita harus mengetahui juga sejarah judi itu seperti apa. Karena kan banyak sekali judi online itu adalah menggunakan mesin slot ya. Yaitu Mesin jackpot. yang dikelola oleh Yang slot ini jadi gini, mesin jackpot. oke. Nah, kalau itu namanya the bandit machine. The bandit one hand machine. Jadi Oke. cuma kring keluar gitu kan. Munculnya buah-buah itu berarti jackpot ya gitu. Kalau misal buah-buah misalnya bangku itu nggak jackpot. Iya. Itu berarti kan kalah. Misalnya kayak seperti itu. Jadi itu mulai mesin jackpot itu ditemukan oleh Charles Augustin Frey Charles Augustin tahun Frey. 1899. Oke. Namanya mesin itu namanya Liberty Bell. Dia sistemnya seperti apa? Dia sistemnya kayak algoritma. LGR namanya. Ya. Jadi kalau dia bermain itu perbandingannya bisa 1:100, 1 kali menang 100 yang kalah. Jadi jangan berharap Jangan main berharap judi itu bisa menang. Karena sudah tersistem. Tersistem ada algoritmanya untuk Ada algoritmanya. itu bermetamorfosis tuh. Oke. Makanya kan muncul kan ada kasino, ada macam-macam kan. Ya. Itu dari situ udah muncul itu. Kalau kita nonton The Wild Wild West, kalau mereka tuh main-main kartu kan. Ada mesin itu udah bentuk lah suatu industri judi dan industri hiburan itu di situ. Meledak di situ. Tahun abad 19 itu sudah luar biasa. Kemudian muncullah era internet. 1994. Oke, masuk ke era internet. Era internet itu pertama muncul yang internet itu 1954. Kita masih ingat kan, kita pakai pakai telepon tuh nih gitu kan baru masuk ke itunya kan protokolnya. Nah, itu pertama terjadi judi online itu di negara Caribbean. Di Antigua Barbuda. Oke, pertama kali judi Pertama, itu. judi online. Judi online, sorry. Kenapa di sana? Di Antigua dan Barbuda itu bebas untuk namanya tax. Ya, bebas untuk peraturan judi online belum ada. Dan sana tuh karena undang-undangnya itu sangat bebas. Makanya kan banyak perusahaan-perusahaan cangkang itu kan di Caribbean kan. Nah, disitulah awal mulanya terus bermetamorfosis. Akhirnya masuklah ke seluruh dunia. Penjudi online saat ini sudah hampir 200 juta orang di dunia. 200 juta orang. Indonesia Itu data tahun berapa itu? kalau kemarin datanya itu 176 itu tahun 2009. 2009. Kalau sekarang udah bisa dikatakan 200 juta lebih. Udah hampir separuh penduduk dunia nih main judi semua sudah. Kita nggak bisa memungkiri ini. Kenapa? Karena judi itu, prostitusi itu zaman Ya jahiliyah sudah jahiliyah ada. sudah ada. Betul. Zaman manusia ada itu sudah ada. Tapi ini bermetamorfosis Dengan jadi teknologi. teknologi. Kalau orang dulu main judi itu main koprek itu berapa orang, sabung ayam berapa orang gitu kan. Kemudian ada berkembang dengan jadi suatu industri ya kasino gitu kan, satu meja 4 orang gitu kan. Ada yang main slot satu mesin satu slot itu 1 orang kayak gitu. Tapi ini kita nggak tahu bermain berapa. Yang tahu tuh ada bandarnya. Itu bisa sampai 1 juta orang 1 kali main. Bayangkan itu. Kalau 4 bisa kita takar berapa orang sih dia punya. Yuk dompet lu berapa misalnya deponya kan. Ini enggak. Ini sangat luar biasa itu untuk itu. Nah ini muncul judi online di Indonesia itu 2017. Betul. 2017 itu muncul. Dulu itu 2012 keluarlah undang-undang mengenai undang-undang IT itu mengenai untuk server. Semua server ya yang hubungan dengan internet dan sebagainya itu harus di Indonesia. Tidak boleh di luar. Nah, 2017 tuh Bang. 2012 undang-undang itu. Oh oke, 2012. 2017 mulai ada judi online tapi itu dalam skalanya nggak besar masif kayak gini. Karena pada saat itu judi online itu Tapi omsetnya waktu itu pertama kali lumayan loh Bang, 100 triliunan Bang. enggak. Nggak nyampe? Saya kasih gambaran Oke. berapa ini. Jadi saya dulu sejarah itunya. Nah itu 2017. Nah 2012 itu awal dicanangkan undang-undang untuk IT itu.
Nah, dalam undang-undang itu semua server apapun itu harus di Indonesia. Event itu saja 2017 aja udah ada judi online loh. Tapi depositonya 1 juta minimal. Artinya kan bukan orang-orang yang kelas bawah yang bermain. Ya kan? Karena ada 2 tipe nih orang pemain judi nih. Satu tipenya itu adalah tipe yang menengah ke bawah, ada tipe yang elit. Kalau tipe menengah ke bawah, dia tuh berpikir saya mau jadi kaya dengan main judi. Kalau tipe yang di atas elit itu, saya ini entertain diri saya untuk bermain judi. Ya kan? Perbedaan sangat signifikan. Beda cara pandang. Beda cara pandang, beda cara tujuan gitu itu ya kan. Dia menghibur diri kok. Iya. Kalau sekarang depo 20.000, 25.000. Jangan 20.000, 10.000 sekarang. Udah 10.000. 10.000. Depo udah 10.000. Ngeri kan? Bagaimana? Ya inilah. Jadi kita ini harusnya memang diperkuat. Diperkuat di keluarga. Anak-anak kita. Karena kebiasaan kita ini kalau anak-anak ngerengek atau apa dikasih handphone diem kan. Masuk lah wah ini ada permainan interaktif gitu kan. Seneng lah anak-anak itu kan. Terus tapi habis nih. Udah harus beli lagi nih. Ya kan. Kan minta sama orang tuanya. Tapi Bang, kalau kita jaga di keluarga sebetulnya. Tapi ketika anak keluarga kita melihat dunia keluar, artinya bermain dengan teman dan lain-lain, itu kan pasti akan ngelihat, oh ayo main judi yuk, ini ada tempatnya, lu pakai handphone gua misalkan kayak gitu. Nah ini kan artinya dilegalkan tanda petik nih Bang. Karena tadi abang bilang servernya ada di Indonesia, yang bisa melakukan itu. Ini sebelum ini ya, saya belum sampai ke undang-undang yang terakhir 2019-nya. Jadi biar selesai dulu. Oke, siap Bang. Ada 2017. Tapi meledak ini ketika muncul Undang-Undang Nomor 71 2019. Undang-Undang Nomor 71 2019. Okay. Yang artinya server itu bebas untuk ditempatkan di luar negeri. Oke. Ya, itu artinya apa? Maksudnya apa? Pemerintah ini maksudnya adalah untuk bisa bersaing gitu lah dengan luar. Gitu kan, bebas gitu. Itu awal mula. Masuklah. Nah ini pintar ini. Kita tahu kan namanya IKTP kan. EKTP. Servernya di mana? India kan. Si Rekap servernya di mana? Singapura. Masalah nggak? Masalah. Ya. Karena nggak bisa intervensi. Itu negara orang. Jadi di Asia Tenggara itu ada zona eksklusif Sungai Mekong. Oke. Kamboja, Laos, Thailand. Itu legal judi online itu. Legal. Iya, karena dia bisa tarik pajak dari situ. Dilegalkan di dalam satu tempat atau gimana? Dilegalkan negara itu. Dibebaskan. Dilegalkan untuk investasi judi online itu. Oke. Bebas. Ya. Kecuali scam. Nah, ini scam ini kejahatan internasional. Iya. Itu penipuan betul. Kalau buat mereka enggak. Jadi selain itu ada Filipina. Jadi mereka pindah. Yang tadi server mungkin di Indonesia, udah ruang geraknya udah enggak ini, ada kesempatan seperti itu dia pindah ke Indonesia. Mereka kan orang-orang pintar-pintar semua nih buat ini nih. Ahli IT semua mereka. Pernah nonton Nomor Bets nggak? Yes. Netflix. Iya. Itu benar-benar persis apa yang terjadi dengan Indonesia. Si Lim Bin Kung itu bosnya kan mengatakan ini. Kita ada ini karena ada keserakan manusia. Iya, betul. Ya kan? Keserakan itu. Karena keserakan itu kan. Nah. Jadi oke lah kita sekarang coba lihat. Data orang Indonesia yang tinggal di Kamboja. Yang data resmi itu 125.000 orang. Dan waktu cuma 10 tahun itu dulu 10 tahun yang lalu cuma 3.000, 4.000 orang. 125.000 orang. Negara quote-unquote miskin lah ya. Yes. Kok bisa begitu gitu lah. Dan mereka tinggal di mana? Daerah Potpet, Peopet namanya, atau Sihanoukville. Itu pusatnya itu. Ya, dua kota itu Dua memang. kota itu, Peopet itu Sihanoukville itu luar biasa. Kita mau makan pecel lele banyak di situ.
Warung pecel lele itu Ya, warung Lamongan juga banyak. Bener. lumayan 125.000. Yang meminta izin permit berarti dia 6 bulan sampai setahun bekerja. Itu sudah 73.000 orang. Waiting listnya ini, Bang. Bukan izin permit, Oh, sudah dapat izin permit. permitnya. Oke. Artinya apa? Di sana itu udah industri. Bukan industri manufaktur. Industri jadi judi online. Dia dapat dari hasil dari judi online dari bandar itu kan dia setor. Saya bikin ini kan legal. Dia bayar pajak itu. Nah, kita kembali ke Indonesia. Jadi di Indonesia ini itu paling senang kita itu melihat dengan artis-artis. Oke. Senang melihat influencer yang wah, ya kan, afiliator lah gitu. Terbuai dengan film-film sinetron yang kehidupannya mewah. Karena pemain kita adalah menengah ke bawah, bermimpi, berhalusinasi untuk menjadi seorang kaya dengan jalan singkat. Judi online. Tidak ada orang kaya itu dengan jalan singkat. Semua kerja keras. Inilah yang dimanfaatkan oleh bandar-bandar itu. Gunakan afiliator artis itu. Denny Cagur mengatakan ada 27 artis. Ya termasuk dirinya kan. 27 artis. Apakah artis itu disalahkan? Saya bisa katakan tidak disalahkan juga. Karena gini. COVID 2020. Itu mulai marak. 2021, 2022, 2023 itu luar biasa peningkatannya. 2021 itu transaksi berjalan itu 54 triliun. 2022 104 triliun. 2023 327 triliun. 2024 900 triliun. Walaupun dikatakan oleh Kapolri pada saat itu 283, PPATK kata 283. Tapi kemarin secara resmi Menko Polhukam mengatakan 900 triliun. Betul. Ngeri, saya bilang 900 triliun nih. Kalau dibuat makan gizi. Makan siang bergizi. Wah, luar biasa itu mencerdaskan rakyat Indonesia itu. Ya kan? Artinya ekonomi itu berjalan. Judi online itu ekonomi nggak berjalan. Ini kayak misal gini. Devisa disedot dari atas. Cus, hilang. Ibaratnya kayak kentut gitu. Iya. Baunya barangnya mana gak ketahuan. Iya, nggak ada Hilang. barangnya, baunya aja ketahuan. Baunya ketahuan. Hilang. Dan mereka sebenarnya gampang terdeteksi. Mereka akan mengambil hasil judi itu. Itu tengah malam. Dan tidak satu tempat. Ngambil hasilnya judinya tengah malam. Berarti di bank dong, Bang? ATM. Ya. ATM kan berlimit, Bang. Iya. Jadi begini. Kita ini banyak sekali menjual rekening-rekening yang sudah mati. Kita nih siapa, Bang? Ya bank-bank lah. Oke. Ya kan? Banyak diperjualkan perjualkan bank akun-akun yang sudah mati, ya kan? Itu rata-rata bank plat merah. Mau Himbara, mau bank-bank swasta juga ada. Bank swasta dan bank Himbara kok masuk. Gitu loh. Ribuan. Kan begini perhatian kita, satu orang pasti punya rekening bukan hanya satu. Satu bank aja bisa berapa rekening kan? Benar nggak? Ya. Bank A lah misalnya. Saya buka nih. Besok lagi saya buka lagi bank dengan nama yang sama. Bisa kan? Bisa. Itulah kepiawaian mereka. Mereka nggak mau memasukkan dalam satu rekening. Enggak. Dia akan pecah. Gitu. 1.000 rekening, 2.000 rekening. Kenapa? OJK itu gampang melihat, gampang mendeteksi. PPATK gampang mendeteksi. Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama tiba-tiba masuk. Ya, coba ya. Kita kalau mau ngambil uang di atas berapa? 100 juta ya. Ya. Harus lapor. Lapor. Mereka pecah. 5 juta. Tapi ribuan. Nah, jadi istilah gini. B itu gampang bisa ngecek.
pada tengah malam, katakan nanti malam jam 1 pagi ya, ada sekitar 10.000 orang itu ngambil uang. Ya, pada saat yang sama. Jam yang sama. Menit yang sama. Analogi yang paling gampang gini. Kita mau makan bubur nih. Yes. Bubur kita mau makan satu tempat, tapi yang datang 1.000 orang. Curiga nggak? Curiga kan? Nah, iya. Sama, itu gampang dideteksi sebetulnya. Oke. Ya. Nah, Bang. Apa ya? Ini kan judi online ini melibatkan semua, Bang. Artinya ini bukan hanya kalau kita tarik ke hukum pidana, ini kan memang sudah menjadi pelanggaran pidana. Baik itu pelaku dan seharusnya pemilik ownernya ini juga kan mudah sebenarnya kata kedetek nih, Bang. Benar gak sih? Benar. Nah, tinggal cara kita bagaimana untuk mendeteksi sekaligus bisa menangkap nih. Bukan kita nih, ya kalau kita tidak punya perangkat hukum ya. Nah, masyarakat sipil kan tidak punya. Ya. Nah, harusnya aparat penegak hukum. Baik dari pemerintah. Kalau tadi Abang bicara server berarti servernya ada di Menko Info. Enggak juga. Ada di luar negeri. Oke, di luar negeri. Tapi kan pasti terkoneksi, Bang. Enggak. Enggak juga. Oke, baik. Kominfo itu adalah garda terdepan ya pertahanan kita di cyber. Nah, bisa nggak, Bang? Kan internet tuh adanya di handphone masing-masing, terfilter lah paling tidak. Kemampuan dari Komdigi itu adalah men-take down, menutup server, bukan IP. Oh, oke. Ya, karena apa? Servernya di luar. Hmm. Tapi website gampang. Website itu ibaratnya tangan nih. Kayak cicak lah, buntutnya dipotong, dia akan tumbuh lagi. Ya. Nah, dia pinter. Saya bikin website 100, cadangannya 1.000. Makanya di lantai 8 Komdigi itu ada namanya bagian penindakan gitu lah, penindakan server itu. Ada kapten-kapten di situ. 24 jam ya shift. Ada shift-shiftan itu. Nah, itu mereka berkuasa. Itu di bawah Dirjen Aptika namanya. Mereka berkuasa, kenapa? Mereka yang menutup dan mereka bisa membuka. Artinya ada peluang juga. Oh, jauh peluang. Mereka buat main. Bisa. Makanya terjadi ketangkep ini sebanyak 23 orang kan. Kerjasama antara Komdigi. Itu baru dari satu institusi, Bang. Ada lagi aparat penegak hukum. Nah, kalau kita bicara aparat penegak hukum, yang harusnya menjadi garda terdepan dia ini kan. Gini, garda terdepan tetap Komdigi. Oh, gitu. Penegakannya oleh polisi. Penegakannya iya. polisi. Polisi akan menegakkan itu memang kalau terjadi pelanggaran hukum, kan begitu. Ya. Ada laporan kah? Laporan, betul. Ya kan? Atau Korban laporan yang dari dirugikan, pemerintah, ya. dari Komdigi atau laporan dari masyarakat, kan begitu. Nah, kita kembali coba tadi sebutkan bahwa TNI, Polri ini oknum-oknum yang terlibat. Ini luar biasa. 97.000 oknum TNI dan Polri. 97.000. Pegawai swasta 101.970.000 pegawai swasta. Anak-anak di bawah 80 tahun, nah kalau total semua dari umur katakanlah SD TK misalnya dari umur 5 sampai mahasiswa misalnya, ya kan. Udah 190 ribuan pemain. Kalau di bawah 10 tahun 80 ribu pemain. Di bawah 10 tahun ada juga yang main. 80 ribu. Itu catatan semua dari PPATK dan juga dari Komdigi infokan itu. 80 ribu. Kalau anak kecil aja bisa bermain, kita bisa ngebayangkan 8,8 juta orang pemain judi online. Luar biasa ini. Artinya perputaran uang itu yang hilang, itu juga sangat luar biasa. Saya bukan masalah
hilang dari ini ya untuk masalah itu secara devisa. Saya melihat dari ini kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online itu. Luar biasa rusaknya bang. Ini kayak narkoba. Narkoba ngerusak diri, ya kan, dengan suntik dan sebagainya. Tapi sama-sama edik. Kalau dia itu ngerusak dari mental dan pikiran. Karena edik juga. Iya. Makanya saya bilang tadi ada extraordinary dan excessive crime. Excessive crime-nya apa? Saya kalah. Ya kan? Saya bisa ngancam orang tua. Saya gak mau kuliah, saya minta-minta. Orang tua kan mau nurut kan, pakai lagi. Kalah lagi. Bisa ngebegal. Kebegal. Jual motor, jual apa Iya. dan sebagainya kan. Yang paling ironis. Seorang polwan, istrinya juga polisi. Dia bakar di Mojokerto. Kasus terakhir kemarin. Iya kan? Mm-mm. Artinya apa? Ini luar biasa, udah extraordinary crime. Bukan hanya uang yang hilang dari Indonesia ini, tapi juga adalah merusak mental ya, dari orang Indonesia itu secara keseluruhan. Nah ini saya berpikir begini, kalau ini didiamkan terus, ini juga bisa jadi proksi dari negara luar ini untuk menghancurkan mental pemuda-pemuda Indonesia. Sangat jelas sudah kelihatan Ya kan? bang. Jelas. Iya. Ini. Saya gambarkan ini, saya katakan ini di ILC. Saya bilang, saya melihat ini, kalau ini seperti suatu proksi yang dilakukan oleh negara luar untuk menghancurkan Indonesia melalui dari generasi mudanya. Nah gini bang, ini kan mungkin ini menjadi pesan pemuda lah ya. Jadi pesan pemuda untuk pemerintahan sekarang. Kita yakin Pak Prabowo ini cinta dengan Indonesianya sudah 1000 karat lah, sudah bisa kita katakan seperti itu. Tapi dengan cinta yang 1000 karat ini, kalau melihat fenomena seperti ini, saya ingin kita pemuda lah Indonesia menantang pemerintah hari ini, beranikah tidak untuk benar-benar menghilangkan Gini, judi online ini bang. Artinya ya semua ini kan bisa dikontrol, bisa dibenahi dengan tangan-tangan kekuasaan. ya. Jadi gini, kita mesti melihat beberapa aspek. Oke. Judi online ini kan ada kepalanya, ada tangan, ada badan. Ibaratnya kalau kita analogikan sebagai manusia. Kalau kita hancurkan kepalanya. Rubah dulu undang-undang. Ya artinya kan tetap ada di kekuasaan Tunggu dulu ya, ada kekuasaan. Rubah dulu undang-undang. Ya kan? Ketika undang-undang dirubah, dia nggak punya kekuatan lagi, harus kembalikan tuh server ke Indonesia. Ya kan, satu. Terus kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah bagus. Asta citanya Prabowo, Pak Presiden, itu asta cita mengatakan tuh 100 hari dalam kerja dia harus sikat itu namanya judi online. Kita tunggu tuh bang. Ya kan? Nah itu makanya Satgas Anti Judi Online itu bekerja nih. Yang memang patut disayangkan itu bekerja masif ya kita cari bisa setelah ada kejadian dengan Komdiji ini gitu lah. Ya kan? Satgas tuh kerjanya masif sekarang. Masif. Satgas Anti Judi Online sangat masif. Ya. Berapa? 2 hari yang lalu. Kemarin itu kan bandar W888 itu yang di Filipina kan ditangkap. Filipina atau di Filipina yang W888. Terus ada yang Kris 123 Iya. itu kan di sini. Oh yang keris ya keris. Kris yang kecil lah. Ini W88 1 triliun punya omset. Hancur. 1 T. 1 hari tuh. Pokoknya sudah kita turnover dia itu 1 T. Berat ya. Luar biasa kayak. Oke. Maka Satgas Anti Judi Online itu di situ ada koordinator itu Menko Polhukam. Ya. Di situ ada Komdiji, di situ ada BI, di situ ada PPATK, di situ ada OJK dan di situ ada BSSN, Badan Cyber Nasional. Ya. Masing-masing ini mereka bekerja untuk bagaimana bisa yang meredam dari bandar-bandar judi online yang sangat masif. Sampai sekarang kalau kita lihat itu masih tetap. Kan saya bilang, dipotong ini pasti akan tumbuh lagi. Iya. Coba kita buka Google ya.
Itu kadang muncul tuh Teng Bahyong, muncul Gacor. Oh, udah apa aja tuh banyak. Ya kan banyak banget. Itu masih. Kan nggak bisa kalau servernya itu masih di luar. Kalau servernya ditarik ke dalam gampang. Terdetek semua. Bayangkan aja di Sihanoukville. Itu Nah, Indonesia Bang, semua. kalau kita mau penggal di kepalanya, ini kan berarti merubah undang-undang. Gampang. Peraturan pemerintah. Nah, artinya kan tangan kekuasaan lagi Oh, hari iya ini dong. yang harus dikedepankan. Iya memang harus. Nah, makanya kita anak muda Indonesia, sekali lagi saya katakan kita menantang 100 hari pemerintahan Pak Presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ini harus benar-benar bisa terlihat kerjanya terutama dalam memberantas judi online ini. Nah, kita yakin lah pasti Pak Presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran kita percaya pasti mampu ya, Bang. Mampu. Ya, makanya kita pilih beliau kan. Nah, Pasti mampu lah. artinya begini, Bang. Ini kan semua bukan hanya kita bebankan kepada pemerintah Ya. untuk ya kekuasaan, ya betul bisa yang tadi abang bilang penggal di kepala, bikin permen, peraturan pemerintah atau perpu atau apalah namanya nanti kan, PP. Nah, peran serta dari masyarakat juga memang harus penting, Bang. Penting dalam arti satu yang tadi di awal abang bilang, keluarga. Ya. Setelah dari keluarga, lingkungan. Ya. Ya kan, dari lingkungan baru kita lihat lebih luas lagi di ya dunia luar lah hari ini. Nah, yang ingin coba saya kulik lebih dalam lagi nih, Bang. Ini kan duit besar nih, Bang. Yang mana duit besar yang mana? Omset Dari judi online. judi online kan uang besar ini. Ya. Nah, uang besar ini kan pasti juga ya kayak ada gula ada semut lah gitu kira-kira. Ya. Mungkin nggak peribahasa ada gula ada semut itu itu menjadi ya bancakan tanda petik lah kalau kita bilang, ya kan? Wah, ini duit 900 triliun gede, Bos, bukannya sedikit. Ya kan? Jadi Gitu. ini nih. Saya sih minta kepada Satgas judi online itu jangan setengah-setengah. Kalau perlu itu pembuktian terbalik. Oke. Follow the money. Udah tahu kok siapa yang terima sampai kemana itu alirannya ada. Saya jelas itu udah pasti. sepakat tuh, Bang. Follow the money. Ya kan? Pembuktian terbalik. Jangan setengah-setengah ya dari bawah sampai ke atas sikat. Gaspol remblong. Jangan takut. Karena Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan berantas, sikat. Tapi saya sih agak kurang yakin, Bang. Nah, jadi gini. Kalau bicara gitu ya selalu mengatakan aparat keamanan terlibat sebagai backing. Iya. Ya kan? Kasat mata yang orang lihat kebanyakan begitu tuh, Bang. Kita nggak menutup mata itu hal yang terjadi. Betul. Kan gitu kan. Makanya kan ada pembenahan yang harus dilakukan Ini oleh Kapolri. Saya kutip aja, Kapolri ketika RDP dengan mitranya Komisi 3. Dia kan mengatakan kalau saya terima dari judi online, hari ini pun saya akan mundur. Itu sebetulnya sinyalnya kuat ya. Strong sinyal ini untuk yang paling bawah ini. Lu jangan main-main nih. Lu gua sikat nih. Kapolri pasti kan begitu. Makanya kenapa bergerak sangat cepat sekarang. Iya kan? ya kalau pimpinan harus ngomongnya begitu lah, Bang. Ya harus. Itu kan, karena itu kan namanya instruksi ke bawah. Ya kan? Biar bagaimanapun yang akan disalahkan itu pasti komandan. Ya ini terus terang ini ada pembiaran sebelumnya. Nah, itu dia, Bang. Ada Makanya pembiaran. ya kita agak miris ya ngelihat aparat penegak hukum kita seperti ini. Ya kita sih tidak pesimis ya, pemuda nih nggak ada cerita pesimis lah. Ya, Tapi
kasat mata yang bisa kita rasakan, yang kita tahu, apalagi kita hidup di dunia aktivis yang memang banyak informasi, banyak berita yang kita dapatkan tentang aparat penegak hukum. Nah, kemarin juga ada beberapa aduan lah ada ini ke kita gitu kan, terkait hukum ini yang tebang pilih. Nah, hukum yang tebang pilih ini salah satu contoh kecilnya itu siapa artis TikToker yang ketangkep kemarin tuh? Satbor Satbor. Gunawan. Nah, itu cuman muncul di TikToknya dia aja sedikit. Ya sekarang dalam proses meja hijau Bang. Hari ini banyak artis pun yang jelas-jelas, ya kan? Jelas-jelas dia menyatakan ayo depo, ayo WD, kayak gitu-gitu. Nah, ini menjadi note penting bagi kita, Ya. bagi kita terutama anak-anak muda, dan kita juga di KNPI ini kita fokus pada persoalan judi online ini karena ini materi kedua nih, Bang Andi bicara di sini tentang judi online. Waktu itu pertama kali Bang Aiman Wicaksono. Aiman kemari. Sudah pernah Bang Aiman kita membahas judi online juga. Ini abang yang kedua nih. Nah makanya kita akan ngulik lagi tentang janganlah tebang pilih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum memang jangan tebang pilih. Semua orang di mata hukum itu adalah sama. Kalau kasusnya, case-nya kita lihat ini untuk afiliator ya, kita sebut afiliator. Ada afiliator yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kayak Gunawan Satbor ini dia nggak ngerti. Dia kan membacakan nih. Masuk nih di sawer nih kan. Gitu kan dia bacakan. Gini. Apakah dia ngerti? Nggak ngerti. Yang tahu dia kan gua joget. Gua dikasih sawer gini, gua joget. Kan gitu. Ada timbal baliknya seperti itu. Dan bagaimana dengan yang afiliator kelas kakap ini? Yang besar-besar ini? Influencer, artis. Ada pembagiannya loh. Followernya sekian juta. Tunggu Bang. Ada pembagian. Ada pembagian ini apa namanya kayak gaji tiap bulan. Ke Afiliator. artis itu? Influencer. Saya bisa sebut artis tapi influencer. Yang berkenan bekerja sama. Soalnya 3 hari, dia punya katakanlah 30.000 follower. Ya. Tinggal dikalikan berapa? Bisa dia dapat 500.000 per bulan. Gitu. Judi online tuh berpikirnya gini, lu punya follower berapa? 1 juta, misal 2 juta, ya kan? Oke lah, 2 juta itu 10% masang. Iya kan? 200.000 orang. 200.000 kan? Kali 10.000 aja. Kali aja berapa? Itu quantity kita main di sana. Ya. Ibaratnya begitu mereka, quantity. Saya tidak menyalahkan juga kepada para influencer ini sebetulnya. Ya bagaimana mereka juga namanya butuh hidup. Ya kan? Karena dia disengaja atau tidak sengaja kita juga belum tahu. Bisa saja dia tidak disengaja kayak model Gunawan Satbor itu dia nggak tahu dia sengaja. Yang memang patut disayangkan kok yang kecil ini yang kena gitu. Kenapa yang besar yang enggak? Yang nyata-nyata kok enggak ya. Tapi ini blessing in disguise buat Satbor. Sekarang bukan Satbor lagi, Happy Bor kan. Happy Bor dia. Nah iya, karena sudah diangkat sebagai duta judi online kan. Iya, itu berkahnya dia. Kan? Berkahnya dia lah itu. Berkah, blessing in disguise seperti itu. Betul. Tapi kalau mereka itu betul. Ada yang namanya mereka bekerja sama dan dibayar. Oke Bang. Langkah konkretnya apa ini Bang? Gini. Sebentar Bang. Ya. Langkah konkretnya apa yang kita minta pendapat Abang? Pertama dari sisi penegakan hukum. Oke, pertama. Yang kedua dari sisi peran aktif masyarakat. Untuk untuk mengawasi, menindak sekaligus kalau memang ya menindak bukan arti anarkis ya tidak, tapi menindak tetap dengan koridor-koridor proses untuk penegakan hukumnya. Nah, yang ketiga mungkin bagaimana nih peran pemuda hari ini, Bang. Nah, ini mungkin bisa menjadi jadi closing statement kita lah, Bang ya. Oke. Ya. Yang pertama itu adalah
kita ini harus mempunyai keyakinan pada diri kita. Ya baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk dari sisi pemerintah, kan ada Undang-Undang ITE nomor 27 tahun 2008 itu. Ayat 1, ayat 2. Itu kalau saya nggak salah, maksimum hukuman 10 tahun. Denda 10 miliar. Itu ada kategorinya nggak bang? Berapa ininya? Semuanya. Dan rata-rata yang dihukum itu 3 tahun. Bukan 10 tahun maksimum ya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah apakah ada pemberatan hukuman ya kan sehingga mereka ini, dan kedua adalah TPPU. Oke. Harus ada itu kalau mau. Itu yang menarik tuh bang. Saya belum lihat tuh ada TPPU. Ya kan? Kalau ada TPPU nangis darah itu, bandar-bandar juga itu kan. Tapi bukan buat orang kecil, buat orang kecil jangan. Gitu. Tapi untuk bandar-bandar itu penting untuk itu kan. Kedua, peraturan pemerintah kembalikan lagi bahwa server-server itu kembali ke Indonesia. Jadi pengawasan secara melekat dari pemerintah Indonesia itu akan semakin intens dan semakin melekat lah pengawasan masalah judi online itu. Ya kan? Saya tuh tertarik belum melihat apakah ada masyarakat anti judol. Saya mau buat itu. Saya mengajak kepada teman-teman pemuda-pemuda. Ayo kita bentuk masyarakat anti judol. Masyarakat anti judi online. Iya. Agar bisa lebih terkontrol, terkoordinasi ya, kita bisa tahu mana spot-spotnya nih, daerah-daerah mana ini ya kan yang perlu kita bina gitu kan bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah itu jangan kita berikan apa namanya, pemain-pemain ini kan pemain kecil ya, punya harapan sebetulnya. Iya. Tertipu mereka Pak ini. Ya, ini kan tertipu mereka ini. Mereka nggak salah. Mereka ini tertipu oleh iming-iming dan halusinasi-halusinasi tersebut. Nah, kita juga harus didampingi. Kalau yang belum kita perkuat dan literasi. Kalau yang sudah terkena, ini harus didampingi oleh psikolog, oleh tokoh agama, oleh keluarga. Kalau mereka kamu salah, kamu jadi model kayak seorang kriminal, wah tambah bahaya. Malah makin habis tuh semua. Di RSCM itu udah ada 164 orang yang terdaftar. 46 itu rawat inap. Gangguan jiwa? Gangguan jiwa. Gara-gara judi online. Itu yang ketahuan tuh. By data itu. Betul. Yang nggak ketahuan masyarakat kita nggak tahu bagaimana. Yang nggak tahu masyarakat banyak. Ya karena diam-diam ya. Karena apa? Malu. Betul nggak? Ya. Masih akan malu. Oh lu pemain judi online lo kan gitu kan. Misalnya nih. Ada yang mau menikah gitu kan. Waduh uang saya cuma 5 juta. Padahal diminta sama mertua 25 juta. Datanglah nih. Teman kita nggak tahu itu ada admin atau afiliator misalnya. Lu ikut gua aja gini. Wah duitnya nggak ada, lu pinjol. Ya kan? Pinjol. Bisa 5 juta. Ya kan? Terus dia main. Terus kalah. Lu pinjam lagi kayak gitu. Nyangkut semua jadinya. Nyangkut semua. Oke, menarik juga sobat muda masyarakat Indonesia, obrolan kita dengan Bang Andi Azwan. Sebenarnya pengen banyak yang ingin kita lebih kulik dalam lagi Bang. Karena ini saya baru bicara sedikit-sedikit aja, kita sentil sedikit-sedikit, tapi ini bukan niat kita untuk mengkritik, tapi kita lihat bahwa pemuda hari ini dan kita podcast Rumah Pemuda juga peduli dengan penyakit masyarakat yang sudah luar biasa bahayanya nih Bang. Kenapa kita terus menerus untuk terus dalamin Bang. Mungkin satu hal lagi nih Bang. Satu hal lagi yang ingin coba saya tanya ke Abang. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita nih Bang. Perlu gak sih judi terutama di Indonesia nih ya. Terutama di Indonesia. Dengan kita pakai konsep Pak Ali Sadikin zaman dulu. Oke. Ya.
Nah, perlu tidak nih Bang di Indonesia atau di Indonesia di berbagai kota kita legalkan biar orang main judi di sana apa semua di sana. Ya. Nah, pajaknya jadi jelas, apanya jelas. Nah, tapi judi-judi yang lain, nah kita bebankan kita kalau ketahuan main di luar gitu kan. Nah, kita kasih beban hukuman pidananya lebih berat dari yang itu. Gimana Bang? Ini terakhir nih Bang. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Karena legal atau tidak legal ini banyak aspek kan, ada aspek sosialnya, Ya, ada aspek, pasti kita akan aspek hitung itu religius, juga ada tetap. macam-macam. Cuma saya kasih simpel aja. Penjudi online terbesar di Asia Tenggara itu Indonesia. Betul. Kenapa Malaysia tidak, Singapura tidak? Malaysia dia punya legal tempat judi itu di Genting Island. Oke. You masuk sana nggak mudah. Artinya ditakar dulu berapa lu punya kemampuan duit lu. Ya, Ibaratnya kita kayak nonton bioskop beli kartis. ya. Kan gitu. Apa sih mau diinginkan pemerintah itu? Tidak ingin tidak mau bahwa itu warganya itu berjudi gitu. Karena dia tahu lu pasti akan bangkrut di sana. Karena itu apa? Lu bukan orang kaya. Karena lu orang yang ingin berjudi untuk kaya. Kalau yang di sana masuk di sana itu untuk kesenangan. Enjoy life gitu. Entertain dirinya gitu. Sama dengan Marina Bay Sands. Marina Bay Sands itu 2.000 Sing dolar. Untuk masuk ke sana kepada warganya. Orang Indonesia nggak free of charge Free, Indonesia. yes. Artinya apa? Banyak orang Indonesia di sana. Berapa dia bisa habis di sana kalau bermain? Ini saya belum katakan bahwa saya setuju atau tidak setuju. Ya. Saya memberikan gambaran secara garis besarnya aja. Ya kan? Benar tadi. Kalau itu dilegalkan misalnya di satu pulau, ya. Nih quote dulu nih ya. Saya katakan saya setuju atau tidak setuju. Saya tidak katakan setuju nih. Okay. Cuma saya memberi gambarkan itu. Kalau di satu pulau, katakan Pulau Bintan, ya kan? Sama kayak Marina Bay Sands. Orang Indonesia mau masuk sana, lu punya uang katakan 20 juta. Baru lu bisa masuk. Kan gitu. Orang Singapura, ada pada gue bayar 2.000 Sing dolar di Marina. Di Indonesia gratis. Ya. Bintan dekat. Gue main di sana gitu loh. Ya kan? Pertama untuk kita, jadi terseleksi. Ini orang yang masuk sana adalah orang-orang kaya lah. Yang punya ingin kesenangan. Gitu. Efek dominonya memang besar. Efek dominonya. Kalau pulau di situ dibikin memang khusus untuk itu, ya dari luar kan nggak bisa terpantau. Ya kan? Gak bisa konyong-konyong dia datang, nggak punya uang dia mau datang gitu nggak. Ya kan? Pertama itu. Dan devisanya kan nggak keluar. Kita terima devisa kan, kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi quote-unquote nih, saya bukannya setuju nih ya. Oke. Nah, catat ini, karena ini semua ini adalah seluruh stakeholder dari pemerintah kita ini terlibat untuk bisa memikirkan apakah itu perlu atau tidak. Karena kalau bilang perlu, dulu pernah terjadi di ibu kota Jakarta, zaman Ali Sadikin kan. Betul. Di situ ada NALO, National Lottery, ada Porkas, ada kemudian yang terbaru itu kan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, SDSB. Betul. SDSB itu 221 miliar loh pendapatannya. Zaman itu tuh Bang. Zaman itu loh. Betul. Zaman Ali Sadikin dari 66 juta dia punya APBD DKI Jakarta. Kemudian ada namanya National Lottery, NALO. Itu jadi 89 miliar. Pendapatannya setahun. Iya. Itulah banyak didirikan fasilitas sosial. Nah kalau dibilang lagi, apakah minuman keras itu haram nggak? Haram kan? Iya. Minuman keras masuk ke Indonesia kan harus kena pajak. Betul. Pajak itu dibuat apa? Banyak. Fasilitas sosial, pembangunan apa. Jadi absurd kita ini. Kita bingung kita mau apa kan gitu. Kalau dibilang sangat religius, Malaysia lebih religius pada Indonesia. Iya, iya. Kenapa bisa ada? Dan ingat nanti di Arab Saudi akan ada juga. Dubai bikin juga. Dubai udah banyak. Udah banyak. Ya kan negara-negara Arab yang dibilang Islam begini banget tapi ada gitu. Betul. Nah, jadi untuk kita ini kita sebagai pemuda Indonesia, yuk bantu pemerintah kita, perkuat di keluarga kita, perkuat pertemanan kita. Kalau ketika kita berteman dengan bandit, kita jadi bandit. Betul. Ya, berteman sama orang baik, kita jadi orang baik. Tapi ketika kita teman kita dalam keterpurukan masalah judi online, ya kita mendampingi untuk keluar dari judi online itu. Jadi bentuk masyarakat anti judol. Masyarakat anti judi online.
Ya. Mudah-mudahan Bang, cita-cita ini, semangat ini bisa kita wujudkan dalam kita pemuda berperan aktif untuk lebih lebih memerangi judi online inilah. Syukur-syukur bisa hilang. Ya, kalaupun tidak hilang minimal berkurang. Ya. Baik itu pemainnya dan korban-korbannya. Ya. Karena sudah jadi pemain, sudah pasti jadi korban. Baik, Bang Andi Azwan, terima kasih Bang sekali lagi. Salam buat ini ya, Bang Riano, Ketua Umum KNPI. Sukses selalu buat Bang Riano dan teman-teman di Rumah Pemuda. Siap, Bang Andi Azwan, terima kasih. Baik, Sobat Pemuda. Inilah akhir dari obrolan kita, obrolan dengan Bang Andi Azwan. Saya tidak berhak untuk menyimpulkan obrolan kita karena pasti banyak perspektif nantinya. Tapi yang jelas kita hari ini podcast Rumah Pemuda terus-menerus akan menyiarkan anti judi online ini. Nah, sehingga peran kita sebagai pemuda juga terlihat di masyarakat dan kita punya kepedulian yang besar terhadap maraknya judi online ini. Baik Sobat Muda, kita akan ketemu lagi pada obrolan berikutnya nanti bersama narasumber yang akan kita hadirkan berikutnya. Saya Redim Oktofudin, izin pamit. Sekali lagi Bang Andi Azwan, terima kasih Bang sudah hadir di podcast Rumah Pemuda Riano Panjaitan. Sama-sama. Pemuda, speed, smart, solid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.